Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kompeten. Kali ini saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian bersama-sama untuk membahas mengenai mengelola kualitas proyek. Sebelum kita membahas framework mengenai mengelola kualitas proyek, mari kita lihat prinsip atau konsep mengelola kualitas proyek ini. Ada 4 prinsip penting di sana. Yang pertama adalah establish the right quality standard for each deliverable. Yang kedua, design deliverable to meet this standard. Yang ketiga, plan how the project will be delivered and meet these standards. Kemudian, keep the project focus on meeting quality standard. Ini adalah prinsip atau konsep mengelola kualitas proyek yang baik. Nah, kita sekarang masuk pada framework mengelola kualitas proyek. Ada 3 langkah untuk mengelola kualitas proyek ini paling tidak. Yang pertama adalah tentukan persyaratan kualitas. Yang kedua, menerapkan proses kualitas. Dan yang ketiga, menerapkan peningkatan kualitas proyek. Baik, kita bahas satu demi satu langkah dari framework ini. Yang pertama adalah tentukan persyaratan kualitas. Ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan sasaran dan standar kualitas dengan masukan dari pemangku kepentingan. Nah, sasaran kualitas ini dapat mencakup definisi klien tentang fit for purpose, persyaratan kinerja eksplisit dan diasumsikan, kemudian negosiasi trade-off antara biaya, jadwal, dan kinerja. Kemudian persyaratan organisasi, klien, dan sponsor. Kemudian persyaratan pemangku kepentingan lainnya, aspek-aspek kualitas yang dapat berdampak pada keputusan pelanggan. Yang kedua, dokumen dalam rencana manajemen kualitas metrik, kualitas untuk proyek dan output produk. Nah, di sini rencana manajemen kualitas dapat mencakup otorisasi dan tanggung jawab untuk kontrol kualitas atau quality control, kemudian proses perbaikan berkelanjutan, kemudian standar yang berlaku, metrik kualitas terukur untuk proses dan produk, kemudian pencatatan dan pemeliharaan data berkualitas, kemudian persyaratan keandalan dan validitas. Nah, yang ketiga, pilih metode teknik dan alat manajemen kualitas yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah kualitas. Nah, metode teknik dan alat manajemen kualitas ini dapat mencakup benchmarking, brainstorming, proses charting, bagan kontrol, kemudian mendivisikan kontrolnya, diagram alir, histogram, bagan Pareto, proses yang membatasi dan atau menunjukkan variasi, analisis akar penyebab, jalankan grafik, kemudian scattergram, kriteria seleksi, dan melakukan analisis biaya manfaat. Yang keempat, mendiskusikan dan mendukung persyaratan kualitas dengan tim proyek dan pemangku kepentingan. Nah, persyaratan kualitas ini dapat mencakup standar nasional dan internasional, perjanjian perusahaan dan industri, kode praktik industri, standar industri, kebijakan sistem dan proses organisasi, dan juga peraturan dan perundangan. Nah, yang kelima, sertakan persyaratan kualitas yang disepakati dalam rencana manajemen proyek dan terapkan sebagai dasar untuk pengukuran kinerja. Ini penting sekali. Baik, langkah kedua adalah menerapkan proses kualitas. Nah, ini ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan audit jaminan kualitas
proses proyek untuk kepatuhan dengan rencana yang disepakati. Nah, ini dapat mencakup audit jaminan kualitas ini adalah kesesuaian dengan rencana, kesesuaian dengan standar, kemudian tata kelola dan pengambilan keputusan, independensi dan proses yang valid, serta pemeliharaan catatan atau rekaman proses. Yang kedua, menilai quality control proyek dan output produk sesuai dengan spesifikasi kualitas yang disepakati. Nah, quality control ini apa? Yang dilakukan memantau kesesuaian dengan spek produk, kemudian pemantauan inspeksi rutin oleh agen internal atau eksternal, kemudian merekomendasikan cara untuk menghilangkan penyebab kinerja produk atau proses yang tidak memuaskan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab perbedaan metrik kualitas dan melakukan tindakan perbaikan. Ini dapat mencakup kualitas bahan baku yang rendah, spek bahan baku yang salah, bahan baku usang, kerusakan dalam perjalanan ke perusahaan, kemudian kerusakan saat dipindahkan atau disimpan dalam perusahaan, atau kerusakan selama proses produksi. Nah, yang keempat, menjaga sistem manajemen kualitas atau mutu untuk memungkinkan pencatatan data audit kualitas yang akurat dan tepat waktu. Nah, manajemen kualitas bermacam-macam, bisa ISO 9000 seri, HACCP, ISO 14000, dan sebagainya. Baik, langkah ketiga adalah menerapkan peningkatan kualitas proyek. Ada 3 langkah atau tahap di mana masing-masing adalah, yang pertama adalah meninjau proses dan menerapkan perubahan yang disepakati secara terus sepanjang siklus proyek untuk memastikan peningkatan kualitas berkelanjutan. Nah, perubahan disepakati ini bisa, pertama adalah ketahui baseline kualitas proyek Anda, ketahui prioritas klien Anda, tentukan proses perubahan, kemudian kenali para pengambil keputusan. Juga mengenai perubahan dokumennya, berkomunikasi tentang perubahan sejak awal dan sering. Kemudian tinjau perubahan dan nilai dampaknya dan dapatkan persetujuan. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah meninjau hasil proyek terhadap persyaratan kinerja untuk menentukan efektivitas proyek dan prosedur manajemen kualitas. Nah, hasil proyek ini dapat mencakup peristiwa, kita tinjau ini adalah peristiwa, kejadian, atau perubahan kondisi, perilaku, atau sikap yang menunjukkan kemajuan menuju tujuan proyek. Yang ketiga, tahap ketiga adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelajaran yang dipetik dari perbaikan yang direkomendasikan. Nah, apa saja nih perbaikan yang direkomendasikan? Praktek formal seperti manajemen kualitas total atau total quality management atau peningkatan berkelanjutan. Kemudian perbaikan dengan proses yang kurang formal yang meningkatkan kualitas produk dan proses proyek. Baik, itu tadi bagaimana kita mengelola kualitas proyek, dan pada saat kita menerapkan, masukkan rekaman mengelola kualitas proyek ini ke dalam workbook dari project manager. Karena ini penting sekali dan akan menjadi bukti berkualitas dari seorang manajer. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan diskusinya. Dan saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.